Berapa kipas angin lu, Om? Hah? Berapa kipas angin? Ada 5, tapi yang kita pasang 4 aja dulu. Bisa tuh lagi sini tak? Kami Mbak. Oh, kurang. Om. OB-nya tadi mana, Om? Lambai, itu bang lambai. Kemon, ayo dong, kemon. Ih, mantap. Oh, masih kosong. Ini yang udah isi. Sedikit. Gelasnya kegedean. Sama somet. Kenapa? Bilang apa dia? Ini Radio apa? baca. Pekerjaan ketika anak-anak adalah peternak. Mana ternak itu? Pekerjaan ketika remaja ini dia lagi ngomongin apa Mbak? Adalah belajar berdagang sekolah. Oh dia ngomong. Pak Eri. Yang terhormat Pak Kulik selaku Ketua Panitia dan sekaligus pembina utama dalam kegiatan sharing dewasa muda atau milenial ya, pada tahun 2021 Ramadan 2021 1442 Hijriah. Yang saya hormati pula narasumber di sini ada Pak Irom ya. Terima kasih Pak Irom sudah berkenan untuk sharing dan berbagi untuk seluruh para dewasa muda dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Jadi ada satu hal yang unik ya di dalam perjalanan manusia ya. Mungkin ini akan berlaku pada semuanya, termasuk saya. Dalam kenyataannya kita akan selalu berputar atau tidak akan lepas dari apa yang dikatakan dalam istilah bahasa itu adalah kompetensi. Banyak di bidang olahraga, tapi sebenarnya tidak hanya itu. Kompetisi itu bukan berarti satu yang sifatnya ada juaranya atau yang sifatnya ada gelarannya, tidak juga. Tetapi kompetisi itu bisa saja adik-adik berkompetisi dengan diri sendiri, bisa saja adik-adik berkompetisi dengan waktu, bisa saja adik-adik berkompetisi dengan keadaan dan lingkungan, dan bisa juga adik-adik berkompetisi dengan nah, di era 4.0 itu tidak, semua sudah terkoneksi, baik menggunakan wifi, menggunakan bluetooth, tidak perlu menggunakan wire, tidak perlu lagi menggunakan satu titik untuk menentukan titik yang lain, itu tidak perlu lagi, artinya sudah saling terhubung. Kemudian kalau misalnya kita mau sederhanakan lagi, sistem yang cerdas itu ketika pertama kali dimunculkan itu muncul, ada tahu nggak? Itu dulu bentuknya adalah kalkulator. Kalkulator adalah smart gadget yang pada eranya itu merupakan salah satu sistem yang dianggap cerdas pada masanya. Itu adalah kalkulator. Dia bisa dibawa kemana-mana, kemudian sudah otomatis tidak bisa salah, misalnya 9 dikali 9 sama dengan 801 itu ada semua ya. Kalau persamaannya itu kan sama-sama menjual, berjualan. Kalau perbedaannya itu Tokopedia lebih mudah dijangkau karena kan online. Terus lebih mudah dicari juga, karena kalau lagi mau tinggal cari terus nemu. Sedangkan kalau penjual kayak tahu kan harus cari keliling-keliling. Jadi misalnya terus
terhubung antara penjual sama pembelinya kalau di Tokopedia. Bahkan di penjualan kayak di Tokopedia itu kan ada interaksi antara pembeli dan penjual. Iya. Kalau perbedaan jualan Tokopedia itu, yang pertama Tokopedia itu dapat menjangkau lebih banyak hal ya. Terus yang kedua perbedaannya itu kebutuhan modal tempat-tempat usahanya. Ya, bagus. Terus kalau persamaannya kan sama-sama jualan. Ya. Tapi bedanya kalau ini ya harus kayak semua orang gitu, biar duit gitu. Ya. Persamaannya ya mereka sama-sama jualan, gitu. Itu udah pasti lah. Perbedaannya ya platform itu, kalau tahu buat kayak gini kan dia ya udah direct, bisa hard selling lah gitu, konvensional lah gitu. Kalau misalnya Konvensional betul. Tokopedia ya dia platform yang mewadahi para penjual, dan dia Ada macam-macam. Ada yang bagus sekali konvensional. Kemudian yang ini adalah boleh dikatakan dengan digital. Tokopedia satu platform menjual banyak macam, sedangkan Tahu Bulat hanya menjual satu platform. Bahkan Tokopedia bisa saja menjual Tahu Bulat. Masih ingat sama Raffi apa waktu kita terakhir ada acara jurit malamnya, masih ingat? Nah, itu acara terakhir beberapa tahun yang lalu. Kita belum pernah lagi melaksanakan kegiatan seperti itu atau kegiatan tadabbur alam seperti itu. Sudah lama, ya, lama sekali. Kalau bisa ini diacarakan oleh milenial yang muda-muda ya. Ingat ini yang kita ini bapak-bapak ini sudah pada sepuh-sepuh, mungkin sekarang dengan adanya pengalamannya Bang Noval atau Kakak Adi udah bisa mengacarakan ini untuk kegiatannya milenial sendiri. Orang mungkin agak pamping ya. Saya di blok G 1 ya. Pak Fahmi Ibrahim. Kalau ditanya tadi latar belakangnya apa, emang gak jauh-jauh dari sini. Saya latar belakangnya adalah di media dan komunikasi. Jadi dari 20 tahun lalu, sejak saya mahasiswa, saya di media itu. Tahun pertama kuliah, tahun keduanya langsung saya nyari duit. Jadi punya radio di Bandung. Jadi waktu itu kita memang, ya namanya anak kos ya. Pertama, bingung, TV belum punya, radio terbatas, ngapain lagi gitu kan. Akhirnya kita nyari gimana caranya supaya bisa ada penghasilan tambahan. Dan kebetulan alhamdulillah saya termasuk angkatan pertama di angkatan saya yang nyari duit. Nah itu yang bikin memotivasi teman-teman jadinya ikutan desain, ikutan bahasa, ada juga yang punya radio. Bahkan sekarang di punya radio deh, di grupnya HP sekarang saat ini fokus ke konten writing aja atau penulisan naskah atau narasi. Untuk video nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Adi, kalau nggak salah ya Mas Adi, ada Pak siapa lagi, Pak Tanto ya, dan Pak Sugeng juga kalau nggak salah. Untuk videonya nanti bisa dikit aja, karena memang rata-rata generasi Z milenial tuh nggak pengen yang terlalu panjang, kecuali itu yang menarik. Kemudian speak in your audience language. Jadi kita harus berbicara sesuai dengan pasar kita, segmen kita siapa. Kalau memang segmen kita anak muda, perempuan, gunakan bahasa yang biasa populer dengan kaum perempuan. Kemudian less is always more. Kadang-kadang kita pengen nyampein semuanya tuh dari A sampai Z. Padahal itu nggak perlu. Semakin banyak pesan yang kita sampaikan, semakin juga nggak sampai pesannya. Paling ujungnya doang yang dapat. Jadi kadang-kadang sedikit itu cukup. Kemudian it's not just words. Jadi ketika kita mendeliver sebuah konten, bukan dalam bentuk narasi, bukan dalam bentuk melihat. Kemudian di billboard juga ada ya, mendengar, radio dan sebagainya. Kenapa? Begitu cepatnya teman-teman jawab ini karena itulah yang memang pernah dan saya lihat. Kita lanjut lagi, yang ketiga. Oke, ya.
ini tulis sudah ya. Masa ini nggak tahu? 5, 4, 3, 2, 1. Oh, mau berdepan dulu ya. Oke, lanjut ya. Yang mana saya ambil aja. Terakhir. Saya kasih 10 detik ya ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sakit? Jawabannya hubungi dia. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan rangkaian ibadah saum kita, ibadah qiyam kita, dan ibadah tadarus Al-Quran kita seluruhnya dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak terasa, rasa-rasanya baru kemarin kita pengajian persiapan Ramadan. Tapi hari ini saya kembali ke sini atas izin Allah, sudah berada di putaran terakhir, babak final. Jadi biasanya babak final itu yang ramai penontonnya atau pemainnya, penonton. Ya, maka kita jangan hanya jadi penonton, kita harus masuk menjadi pemain supaya ketika mendapatkan kemenangan bahagianya sempurna. Kalau kita melihat umat-umat terdahulu, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, semua tidak ada pelipat ganda pahala. Berbuat baik, satu kebaikan dibalasnya satu. Tapi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan maka baginya 10 pahala. Bahkan dalam bab sedekah atau bab infak bisa sampai 700 kali lipat balasannya. Ini satu keistimewaan. Apapun yang beramal soleh di malam itu, pahalanya
tidak bisa menandingi pahala umat-umat terdahulu walaupun usianya ribuan tahun. Yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Subhanallah. Mohon maaf sebelumnya, ini kultumnya kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum nih? Terserah antum ya. Ya baik, jadi biar enak akadnya nih. Nanti saya di sana nulis status lama nih ustadznya gitu kan. Nah baik, bismillah. Untuk mengetahui sehebat apa Lailatul Qadar ini, maka kita akan bongkar sedikit. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sering baca tuh pasti hafal. Oh iya ya, Al-Qadar sebelumnya Al-Alaq, sesudahnya Al-Bayyinah. Nah ternyata ada rahasia yang luar biasa dalam penempatan surah ini, karena Quran itu mukjizat. Quran itu mukjizat, makanya Allah mengatakan inna anzalna. Al-Quran litta'dzim, artinya untuk mengagungkan. Karena memang yang turun saat itu adalah sesuatu yang agung. Itulah Quran. Ya, jadi Quran itu bukan kitab yang asal diturunkan, tidak, tapi bisa menggaiden manusia supaya tidak tersesat di alam fana yang asing ini, yaitu dunia. Makanya Rasulullah itu lahir di mana? Di Mekah. Ketika Rasulullah dilahirkan, ada mercusuar dunia, kerajaan yang luar biasa, Persia dan Romawi, ya kan? Tapi apakah Rasulullah ke Persiaan? Tidak. Apakah Rasulullah ke Romawi-Romawian? Tidak. Karena apa? Digaiden oleh Quran. Sementara anak-anak kita sekarang lahir di Cinere misalnya, lahir di Depok, tapi gayanya bisa ke barat-baratan, bisa ke Korea-Koreaan. Fi Lailatul Qadar nuzul. Nah ini nih sering diperdebatkan. Anzalna itu sama dengan kalau dikatakan nuzul. Nuzul itu turun Al-Quran dari atas ke bawah. Kalau naik namanya su'ud, ya, kalau turun namanya nuzul. Nah pertanyaan kita, sebetulnya Quran itu turun 17 Ramadan atau Lailatul Qadar, ya kan? Padahal kalau dicek 17 Ramadan itu bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya kan di 10 akhir. 17 berarti belum 10 akhir Ramadan. Maka ini perlu dipahami bahwa Quran itu turun sebanyak 3 kali kata para ulama. Yang pertama turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz namanya. Dan ini nggak tahu kapan waktunya. Wallahu a'lam. Para ulama nggak menulis dan tidak menjelaskan kapan ini turunnya. Yang kedua, turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ini turunnya langsung utuh satu mushaf, Pak. 114 surat, 6.236 ayat, kemudian 30 juz. Ibn Aswad bertanya, "Ya Ibn Abbas, aku ini bingung. Quran itu sebetulnya turunnya itu kapan?" Al-Quran mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu malam. Kemudian dalam ayat lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, di satu malam yang penuh keberkahan. Lalu di ayat lain dikatakan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di bulan Ramadan. Tapi kalau melihat sejarah, Quran turun 23 tahun, bisa malam, bisa siang, bisa Ramadan, bisa Dzulhijjah, bisa Muharram. Tapi kenapa dikatakan satu malam? Subhanallah. Maka ternyata Quran yang turun satu malam itu, yang dikatakan apa? Lailatul Qadar itu Quran yang turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Maka ini bukan 17 Ramadan. Ini turunnya para ulama mengatakan antara 23 ataupun 24 atau 25. Makanya kalau dikatakan Lailatul Qadar, ya benar, karena di antara tanggal itu. Nah, kemudian 17 Ramadan ini sejarahnya apa? Ternyata 17 Ramadan itu adalah pertama kali perang Badar. Lailatul Qadar ini masih kita lihat keajaiban antara surah Al-Qadar, Al-Alaq dan Al-Bayyinah, karena ini nyambung. Nah, surah Al-Qadar ini kalau dikatakan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ulama mengatakan yusamma bi lailatis sujudi wa lailatut taqarrub. Ya, artinya satu malam yang baik untuk sujud dan baik untuk taqarrub kepada Allah. Itu makna daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar jatuh kepada 27 Ramadan. Ini pendapat Ibnu Abbas, bukan kata saya. Ya, 27 Ramadan. Mana dalilnya?
Ibnu Abbas mengambil dari surah Al-Qadar. Ya, surah Al-Qadar ini kalau kita hitung, kalimat Lailatul Qadar terulang sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadr. 2. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. 3. Kesananya nggak ada lagi. Dikali 3 berapa? 27. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang pertama. Dalil kedua, di dalam surah Al-Qadar ini ternyata ada kata-kata hiya. Hiya itu artinya kembali kepada Lailatul Qadar. Itu domir. Kalau dalam gramatikal bahasa Arab nih, yang belajar bahasa Arab, kenapa menggunakan domir hiya? Karena Lailatun itu bentuknya mu'annas. Mu'annas itu jumlah perempuan. Ya, ini bisa dipahami. Suami-suami yang bertakwa dan anak-anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun. Amin ya rabbal alamin. Dan istri kita menjadi istri-istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Syukran lakum ala husni istima'ikum. Mohon maaf atas lamanya, ya mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minun wa doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.